teman-teman, yakin saya bahwa kita ini sudah banyak mengikuti persidangan di berbagai macam berbagai macam proses persidangan, dan ini semua adalah orang-orang yang sudah sering beracara di berbagai tempat, apakah MK, apakah MD, pengadilan negeri biasa, dan lain-lain, tipikor. Tapi hakim ini luar biasa. Jadi ini saya lihat orangnya benar-benar strict. Saya tidak tahu apakah mungkin karena terdakwanya saya, kemudian pelapornya Hotman yang dikenal di negara ini sebagai public figure, dan tim-tim saya ini semua adalah semua public figure dan orang-orang yang terukur keilmuannya. Jadi saya menyampaikan bahwa terima kasih yang besar, terima kasih yang tinggi terhadap Ketua Majelis, anggota Majelis, Panitra, dan tim hukum saya. Dan teman-teman semua tadi menyaksikan betapa saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim tidak kooperatif. Ya, itu dari minggu lalu sudah diperlihatkan itu. Nah, ini adalah potret bagaimana seorang Putri Iklima Aprilia tidak konsisten. Jangankan kepada saya dia perlakukan itu. Dia dalam satu sisi mengatakan saya kuasa hukumnya dan dipost di Instagram dia, tapi pada saat yang berselainan dia katakan tidak memberi kuasa kepada saya. Di saat yang lain juga dia mencabut kuasa dengan dasar kuasa kepada saya. Tapi itu mungkin yang terjadi 1,5 tahun ini dalam proses saya sebagai tersangka. Hari ini pun dia perlakukan di depan majelis. Jadi kalau disebut dengan contempt of court, ya benar. Hari ini dia tidak menghargai proses persidangan sehingga hakim marah dan menghilangkan hak Iklima Kim menyampaikan eksepsi. Dan sidang tersebut akhirnya untuk kami mendengarkan jawaban dari pihak jaksa penuntut umum pada tanggal 9 Januari 2024 pukul 10 WIB. Sedangkan terhadap Iklima Kim tadi perintahnya 2, hadirkan, dan kalau tidak hadir jemput paksa. Dan saya yakin begitu dijemput paksa hakim akan perintah tahan yang bersangkutan, meskipun itu ancaman hukumannya 4 tahun karena dianggap tidak kooperatif terhadap proses jalannya persidangan. Perintah yang kedua dari majelis agar pengacaranya juga proaktif. Dan kami para tim hukum ini, kalau saya lihat ya, mohon maaf, ini walaupun masih wajahnya muda, ini sudah senior semua beracara. Kita yang jemput bola, masa dibilang belum terima dakwaan? Aneh. Dakwaan pada saat dibacakan ada diberikan ke kita, tapi mereka mengatakan belum terima dakwaan. Dan yang paling kita aneh, jaksa mengatakan tidak diberitahu kalau yang bersangkutan itu berangkat umroh. Jadi jaksa tadi meminta, yang mulia tolong hilangkan hak eksepsi dari saudari terdakwa dalam ini Iklima Kim. Jadi barangkali ini adalah prototipe atau karakter dari seorang Iklima Kim yang inkonsisten. Mudah-mudahan dengan tim hukum saya ini bisa akan menunjukkan ke publik bagaimana saya sebagai seorang lawyer yang duduk di kursi sebagai terdakwa dengan dasar saya sebenarnya sebagai seorang advokat. Bagaimana poin-poin dari itu tadi, eksepsi itu ada berapa poin, ada 27 halaman. Nah, saya persilakan ketua tim dulu untuk menyampaikan. Silakan, Bung Lecu. Ya, terima kasih ya. Saya Lecu Manan, salah satu tim penasihat hukum dari Doktoran. Ya kan, ini hari kami ya, para penasihat hukum ini telah mengajukan eksepsi sebanyak 27 halaman. Oke, eksepsi kami terus kami pertegas undang-undang advokat. Oke, kemudian sama putusan MK, di mana advokat tuh nggak bisa dituntut baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan dalam menjalankan kuasa. Jadi Bang Rasman ketika konferensi pers itu kan dalam bentuk memberikan peringatan ya, Bang Rasman ya, kepada HPH yang mungkin ada perselisihan dengan Iklima Kim. Jadi menurut
pemahaman kami, apabila seseorang advokat memberikan teguran kepada pihak lain, maka itu dalam rangka menjalankan kuasa. Jadi jelas, ini ya, memberikan teguran, memberikan somasi dalam rangka sebenarnya tujuannya mendamaikan kan Bang Rasman kan. Nah artinya itu sesuai udah dengan kode etik advokat. Maka saya berharap ya majelis hakim yang tegas ini segera untuk mengabulkan eksepsi dari para penasihat hukum. Ya, oke, cukup dari saya lanjutkan ke Terima Bang kasih. Rihan. Ya, Silakan, Bang Rihan, Pak Rihan. Bang Rihan. Baik, terima kasih seluruh rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Rihat Huta Barat SHMH selaku tim kuasa hukum daripada Dr. Rasman Arin Nasution. Tadi untuk menelanjuti apa yang telah disampaikan oleh ketua tim kami, Dr. Lusmanan, bahwa telah diuraikan tadi apa poin-poin eksepsi yang telah dilakukan. Saya ini sekarang justru berharap menghimbau kepada seluruh rekan-rekan wartawan untuk tolong diminta pendapat dari para advokat yang saat ini duduk di pemerintahan, di Menko Kumham, yaitu Pak Prof. Yusril Iza Mahendra selaku Menko Kumham, dan juga kepada Profesor Dr. Otto Hasibuan. Bagaimana tanggapan mereka terhadap hak imunitas advokat ini? Itu satu, ya. Itu mereka ini ada di pemerintahan sekarang. Dan juga kalian juga mohon temuin yang juga para rekan-rekan advokat kami saat ini yang ada di DPR RI Komisi 3, Habibur Rahman SHMH, juga Dr. Hicap Panjaitan, ada juga rekan kita di sana, Martin Daniel. Tolong kalian minta pendapatnya. Apa tentang pendapat mereka untuk memandang hak imunitas advokat ini? Juga karena ini dikuatkan oleh putusan MK, minta juga pendapat daripada ini Pak Profesor Dr. Mampu MD dan Ketua MK sekarang, di mana beliau ini adalah orang-orang yang tegak lurus di dalam menerapkan undang-undang dan petarung hukum ini. Jadi untuk itu, kenapa saya himbau itu untuk kalian harus minta pendapat beliau tersebut, supaya ada tambahan masukan untuk majelis hakim yang terhormat yang mulia ini, untuk masukan mempertimbangkan nanti dalam melakukan satu putusan terhadap hal ini. Karena apa? Karena ini sangat penting sekali untuk seluruh profesi advokat yang ada di seluruh Indonesia ini, yang ada di beberapa organisasi. Karena ini pertarungan, seperti yang bilang saya, pertarungan antara profesi advokat di dalam perkara ini, bukan pertarungan Rasman Arin Nasution. Jadi ini penting. Kenapa? Jangan sampai hal ini membuat semua profesi advokat merasa tidak nyaman dalam melaksanakan. Azan. Hari ini kita membuktikan profesionalisme kami sebagai advokat, tim kuasa hukum yang memang hari ini kami menghargai bagaimana kerja kami sebagai tim hukum ya, yang secara profesional bergantian dan saling mengisi, dan akhirnya kami dapat mengejawantakan isi eksepsi nanti di dalam putusan hakim berikutnya. Artinya di sini kecacatan dalam dakwaan jaksa penuntut umum ini harus dipertegas, karena ini akan menjadi presiden buruk tentang penegakan hukum dan proses etik dalam kinerja profesi advokat ke depan. Jadi ini harus dipertegas sekali lagi oleh hakim, karena ini akan menjadi presiden buruk apabila hal ini terus-menerus dilakukan oleh aparat penegak hukum 3 pilar lainnya. Karena ini adalah bagian dari 4 pilar yang harus ditegakkan keadilan secara adil-adilnya, sehingga advokat nanti ke depan dalam menjalankan tugasnya tidak menjadi jurisprudensi dalam satu putusan. Karena ini membahayakan. Suatu saat advokat yang bekerja karena tidak sepaham dengan keinginan oportunitas, maka advokat itu dikriminalisasi dan diskriminasi. Inilah yang menjadi acuan kami, sehingga putusan besok kami harap mudah-mudahan hakim benar-benar memutuskan seadil-adilnya dan setegak-tegaknya. Terima kasih. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya ingin stressing pointnya begini, bahwa teman-teman kita yang dulunya bersama kita di lapangan begini, lawyer, saya bisa sebut saja Bang Yusril, saya pernah satu tim dengan beliau. Pak Otto, kita pernah satu panggung menjadi narasumber terkait hukum. Apalagi Adinda Habibur Rahman, Saudara Rahmat pun tahu, saya 2014 sama dengan dia untuk Pak Prabowo Hatta.
kita juga berteman sampai ini beliau di DPR RI. Begitu juga nih yang lain. Artinya mereka paham sebenarnya ini hak imunitas ini untuk siapa sesuai dengan undang-undang advokat ini. Jadi saya berharap Komisi 3 DPR tidak saja memanggil kasus ada yang terjadi pembunuhan di Surabaya, kasus yang terjadi di Sumatera Utara, atau mungkin di Polres Jakarta Timur. Ini juga penting gitu. Saya dengan tim dan para tim hukum ini siap untuk kita berdialog dengan Komisi 3. Karena apa? Karena ini jelas dalam rangka menjalankan kuasa. Nah, kalau undang-undang dikalahkan oleh peraturan di bawahnya, apakah perkaba, apakah SOP, dan lain-lain, maka kita lihat seperti tadi, jadi dakwaan itu menjadi begitu lemah. Nah, tetapi itulah yang saya sebut kepada tim hukum saya, untuk tidak kita konfrontasi dengan hakim, untuk tidak konfrontasi dengan jaksa. Karena saya menduga kasus ini dipaksakan dari kepolisian. Nah, karena itu silakan kita nanti mudah-mudahan dikabulkan ya. Tapi kalau seandainya tidak, saya berharap saksi-saksi itu yang harus dikejar. Bagaimana dengan Hotman, bagaimana dengan saksi yang lain dari pihak mereka, bagaimana dengan kita. Karena saya percaya, kalau sampai ini saya dianggap bersalah, sementara teman-teman sudah dengar tadi semua eksepsinya, maka ini akan menjadi presiden buruk. Saya pun mungkin tidak mau lagi jadi pengacara. Buat apa? Untuk saya menegakkan diri saya dalam posisi yang benar dari teman-teman ini pun tidak dibantu dan tidak tegakkan sesuai dengan aturan yang ada, buat apa? Makanya saya yakin dengan ketegasan Ibu Ketua Majelis, saya yakin beliau akan memberikan pemahaman yang konkret. Siapa yang sebenarnya yang bersalah di persoalan ini? Kita ini rakyat bangsa Indonesia harus patuh dengan hukum yang ada di sini. Kami aja sebagai pengacara hadir buru-buru pesawat pagi, kejar-kejaran ke sini untuk datang. Kenapa? Patuh dengan aturan siapa? Aturan dari tim. Ini aturan hukum itu sendiri, bahwa hakim harus, jaksa harus bertanggung jawab karena tidak ditahan. Kenapa dia menganggap hukum ini permainan? Jangan dia lidahnya yang kotor itu berbelit. Hari ini dia bilang bahwa dia adalah kuasa hukum. Bang Rasman diakui sebagai kuasa hukum. Besok dia bilang tidak diakui sebagai kuasa hukum. Dia siapa? Apakah dia dua kepribadian atau pemikirannya tidak normal? Tahukah dia dalam terdakwa? Kenapa dia tidak minta izin kepada hakim atau kepada jaksa? Kok seenaknya aja? Emang dia siapa? Apa bisa dibelinya hukum ini? Kita yang tahu hukum aja patuh terhadap hukum. Saya minta kepada institusi jaksa Jakarta Utara agar suruh Iklim Hakim kembali, karena dia dalam persidangan tidak hadir, tidak menghormati hukum, tidak menghormati proses hukum. Untuk itu kami minta sekali lagi, bangun konstitusi hukum dengan baik antara kejaksaan dengan kliennya, dengan juga bagaimana pengacara Iklim Hakim. Jangan seenaknya aja, jangan seenaknya aja ya. Sekali lagi kita minta kepada Iklim Hakim yang saya rasa bersubahat dengan saksi Hotman Paris, karena permainan mereka, pertama bilang tidak kenal, kemudian bilang pacaran, kemudian dibilang pelecehan, ternyata dibilang tidak pelecehan, pacaran. Berarti dia sudah pembohongan publik seperti yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait, itu pidana sehingga merugikan orang lain. Saya minta sekali lagi jaksa penuntut umum Jakarta Utara untuk dapat menyuruh Iklim Hakim kembali dan tangkap Iklim Hakim untuk proses selanjutnya.